A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Untuk wasiat bertakwa pada akhir Jumat Ramadan ini, mari kita berbicara tentang masjid berkaitan dengan apa yang saya posting minggu ini tentang pintu gerbang Masjid At-Taqwa, dengan satu doa semoga pembinaan takwa lebih indah dibanding dengan keindahan pembangunan yang sedang dirintis sekarang ini. Hal ini kita katakan saja indah, sebab baru seperti itu kita bisa melakukannya. Tapi yang lebih penting dari itu bahwa pembangunan takwanya lebih indah dari pembangunan yang kita lakukan fisik. Hal yang demikian, kalau kita berbicara takwa berkaitan dengan doa yang menjadi nama dari masjid ini, Masjid At-Taqwa, yang diambil dari surat Taubat ayat 108. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Benar-benar masjid yang didasarkan atas takwa, kepatuhan berbuat secara ilmiah dengan ajaran Allah dan Rasulnya, min awali yaumin, sejak periode pertama, ahaqqu an taquma fihi, lebih objektif ilmiah Anda melakukan salat di dalamnya. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatoharu, di dalamnya ada orang-orang yang senang bersuci diri dari berbagai kekotoran dulumat dan sunnah sayatin. Wallahu yuhibbul mutahhirin, yaitu Allah dengan penuh ajaran sunnah Rasulnya mencintai orang yang bersuci diri dari berbagai kekotoran kejahatan hidup. Di mana kata takwanya menjadi nama dari masjid ini. Tulisannya dibesarkan di sebelah kiri di luar masjid, kemudian di podium ini. Kemudian sebelum kalimat di ayat 108 ini, itu bukan awal ya. Sebelumnya ada kalimat la takum fihi abadan. Janganlah Anda melakukan sholat di dalamnya selamanya. Nah, itu berkaitan dengan 107 fihi-nya. Yaitu walladzina ta'udu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan
liman haraballaha wa rasulahu min qablu, yaitu mereka yang membikin masjid diror, masjid bahaya, wa kufran, masjid kekufuran, masjid yang di sana ada pembangunan sikap negatif terhadap ajaran Allah dan Sunnah Rasul, wa tafriqon bainal mu'minina, juga pemecah belahan di antara orang-orang mukmin, wa irsodan. Irsodan ini kalau diambil dari 3 huruf pokoknya, rosoda yarsudu rosodan, artinya mengintip. Jadi wa irsodan liman haraballaha wa rasulahu, di sana ada kegiatan mengintip dari orang-orang yang memerangi ajaran Allah dan Sunnah Rasulnya min qablu, dahulu. Jadi ini adalah masjid merusak. Jadi ada 2 masjid. Ada masjid diror, ada masjid ala taqwa, usisa ala taqwa. Ada masjid usisa ala taqwa, ada masjid diror. Kemudian di dalam perusakan ini lihainya mereka menggunakan kalimat wala yakhlifunna, yaitu benar-benar mereka bersumpah in aradna illal husna, tidaklah kami menginginkan kecuali kehidupan yang lebih indah. Disinilah gururonnya, disinilah tipu daya masjid yang untuk memecah belah orang mukmin, tapi yang mendirikan berikut, yang melakukan kegiatan di sana mengistilahkan tidaklah kami menginginkan kecuali kehidupan lebih indah. Wallahu yasadu innahum lakadzibun, sebaliknya Allah menjadi saksi bahwa mereka adalah para pembohong belaka. Nah itulah yang pada ayat 108, la takum fihi abadan, janganlah Anda menegakkan sholat di sana selamanya. Adapun la masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin, yang dimaksud di sini adalah Masjid Kuba. Satu masjid tempat Nabi Muhammad SAW melakukan sholat Jumat sebelum masuk Madinah, masuk Yasrib di saat itu ya, yang kemudian menjadi Madinah Munawwarah. Jadi itulah masjidun usisa ala taqwa, sehingga kalau masjid ini diberi nama Masjid At-Taqwa, itulah doanya. Yang tentunya doa ini harus sesuai dengan perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Maka dari itu di sana ditambahkan kalimat menyatakan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut membantu pendidikan, baik yang langsung ataupun yang tidak langsung, baik yang di daerah ini, di pedusunan ini, ataupun di tempat lain, sama saja. Sebab dimanapun masjid itu tentu harus bersifat global,
bersifat mendunia. Di sana ada salat, salat mendunia. Di sana ada menghadap Ka'bah, Ka'bah mendunia. Di sana ada pembinaan kepatuhan, itu juga mendunia. Jadi dari sini sama dengan satu upaya yang puncaknya mencapai apa yang ada tertulis di pintu gerbang di sebelah kirinya kalau masuk dari sana, mencapai biyadihi malakutu kulli syai'in. Biyadihi sama dengan biyadillah. Bi sama dengan pada, bukan bi dengan atau bi sababiyah, tapi biyadihi, pada kekuasaannya. Malakutu kulli syai'in, kerajaan besar segala sesuatu. Jadi pada satu periode di mana kerajaan besar segala sesuatu ada pada kekuasaan Allah. Satu periode yang dikatakan la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzil lillah. Tidak ada penguasaan satu diri atas diri yang lain. Urusan pada periode itu menurut Allah. Sama dengan disinilah berlakunya la syarikalahu, sama dengan la syarikalillah, sama dengan bagi Allah tidak ada yang turut campur. Kalau itu pada alam semesta sangat mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah menjelaskan. Siapa di antara orang yang bagaimanapun pandainya yang turut serta membuat matahari? Tidak akan ada. Kemungkinan panasnya saja tidak akan tahan. Kita ada di bumi sedemikian jauh saja masih panas, apalagi kalau membikinnya akan seperti apa. La syarikalahu, pada alam semesta sebagaimanapun pandai orang tidak akan bisa turut mengedarkan matahari, turut mengedarkan bulan, turut mengedarkan bintang. Bahkan di dalam diri sendiri manusia punya satu peralatan kalau kita sadari yang sangat penting, tapi jarang kita menyadarinya. Anus kita itu punya seal. Kalau istilah mesin itu nggak ada seal. Dengan seal itu tidak ada kebocoran. Ada seal yang sangat unik. Seal yang tidak dijual di toko. Bekerja otomatis. Begitu kita berak, kotoran keluar. Setelah keluar, nutup lagi. Secara otomatis. Kemudian kalau masih mau keluar, keluar lagi. Setelah itu nutup lagi. Setelah selesai, nutup. Cebok kita bersihkan. Tentu bagian luarnya. Sampai batas mana? Ya batas yang kita bisa. Setelah itu kembali lagi. Rapat. Kembali lagi menjadi seal yang tidak ada duanya.
yang kalau sil ini misalkan tidak berfungsi, bisa kita bayangkan seorang guru lagi ngajar, dia habis makan kemudian anusnya bocor, seluruh kelas tutup hidung. Ada seorang pelajar habis makan, anusnya bocor, seluruh kelas tutup hidung. Seorang jenderal yang sedang memimpin peperangan, anusnya bocor. Bisa kita bayangkan seperti apa. Tinggal silakan diperpanjang oleh masing-masing. Tapi yang jelas itu adalah satu bagian yang mungkin tidak kita sadari, yang itu semua malakutnya lillah. Jadi kalau sudah biyadihi malakutu kulli syai'in, itu sudah eksistensi hasanah di dunia. Jadi demikian, berbagai ayat yang kita tulis mengandung satu pengertian, dan supaya oleh semua pihak disadari tentang persoalan ini, khususnya pada akhir Ramadan, yang Nabi Muhammad dikatakan oleh sahabat, idza dakharal ashrul awakhir, apabila masuk 10 terakhir dari Ramadan, syadda mi'zarahu wa aiqadu ahlahu. Syadda mi'zarahu sama dengan, kalau istilah Indonesia, menyingsingkan. Kalau istilah Indonesia, menyingsingkan lengan baju. Menyingsingkan lengan baju, menutup pintu-pintu nar, pintu-pintu permusuhan ditutup, pintu-pintu pertengkaran ditutup, pintu-pintu kemiskinan ditutup, pintu-pintu kefakiran ditutup. Wa putihat abwabul jannah, pintu-pintu kehidupan saling kasih sayang dibuka, pintu-pintu saling memakmurkan dibuka, pintu-pintu kecerdasan dibuka, hasanah di dunia dibuka. Kemudian wasuk pidatis sayatin, setan-setan dibelenggu, sama dengan setan-setan diringkus. Menyingsingkan lengan baju untuk meringkus setan di akhir Ramadan 10 hari, tentunya dengan ayat Quran yang diterjunkan dalam tahajud pada bulan Ramadan, mau mengejar Idul Fitri. Sehingga kalau dilihat dari sudut bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, maghfirah dari ghafara yaghfiru, yang berarti aslah yuslihu, berarti bulan Ramadan bulan yang penuh perbaikan. Alangkah bisa dipahaminya hidup menuju hasanah di dunia kalau setiap Ramadan dipenuhi oleh berbagai perbaikan. Perbaikan tanggapan ilmu dari kekotoran ulmat manusia sayatin, perbaikan dari berbagai pelanggaran, perbaikan di berbagai bidang, seperti itulah banyaknya ayat Quran. Kalau sampai saat ini ada ayat yang katakan saja belum diajarkan, belum diterjemah dan sebagainya, ya kita harus sadar itu ayat Quran. Ayat Quran itu hudal lil muttaqin. Kalaupun sampai saat ini belum dijelaskan oleh seseorang, ya kewajiban siapa lagi harus memahaminya kecuali kita manusia. Oh, saya tidak bisa
Ya kalau tidak bisa, dia berkewajiban untuk menanyakan kepada yang bisa. Di mana adanya yang bisa, dia berkewajiban untuk mencari. Sebab itu adalah hudalil muttaqin. Nah, jadi disinilah artinya bahwa dari berbagai segi dilihat bagaimana bulan Ramadan yang kita katakan bulan istimewa, oleh Allah diistimewakan, oleh kita harus diistimewakan kalau memang memimpikan hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafur. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya mengenai dua ayat surat Yasin, dua ayat terakhir dari surat Yasin yang tertulis di pintu gerbang dimulai dari innama amruhu, hanyalah perintahnya itu hu-nya ke Allah, sehingga innama amrullah, hanyalah perintah Allah itu. Idza arada syai'an, apabila dia menginginkan sesuatu, apabila dia menginginkan sesuatu, ayyaqula lahu, bahwa dia menitahkan kepadanya, hu-nya kepada syai'an ya, jangan hu-nya kepada Allah. Kan tadi ada innama amruhu, hu-nya ke Allah. Idza arada syai'an, apabila dia menginginkan sesuatu, ayyaqula, bahwa dia menitahkan lahu kepadanya, kepada syai'an. Kun, berwujudlah Anda, di antanya ini syai'an tadi. Fayakunu, maka menurut prosesnya dia pun berwujud. Jadi dengan pengertian fa yang berisi proses, maka tidak pengertiannya kayak simsalabim. Kalau simsalabim itu kan dalam dongeng India kalau tidak salah. Kalau Aladin itu mau bikin istana, tinggal lampu ajaibnya diusap-usap, 1 detik muncul istana. Kemudian setelah datang istana, kemudian lapar misalkan, usap-usap lagi, muncullah hidangan. Itu simsalabim. Tapi dengan kun fayakun, maka fa-nya ini proses. Syai'an itu sesuatu itu bisa batu, sesuatu itu bisa matahari, sesuatu itu bisa angin, sesuatu itu bisa air, sesuatu itu bisa ikan, sesuatu itu bisa sholat, sesuatunya. Sesuatu itu bisa zakat, sesuatu itu bisa hasanat di dunia, namanya juga sesuatu. Semua yakununya itu melalui fa yang merupakan prosesnya. Kalau sholat husu diperintahkan oleh Allah, kun sholat husu, fa menurut prosesnya. Ada persiapan ratil, ada ratil, penelitian Quran, ada tanya jawab. Ayat Quran tidak ngerti kan nanya, begitu yang ditanya ya menjawab, belum paham nanya lagi,
Dijelaskan lagi berarti menjawab lagi. Itu proses. Kemudian setelah berproses sekian lama barulah berwujud yakunu sholat khusyuk. Yaitu dari sholat khusyuk ini menghasilkan nanti yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Demikian pada surat Baqarah 42 kalau tidak salah. Nah, jadi dengan demikian maka berwujudlah sholat khusyuk. Dengan berwujud sholat khusyuk merupakan proses lagi berwujud kehidupan yang tergantung kepada perintah Allah. Jadi disinilah artinya berwujudnya melalui satu proses. Berapa lama prosesnya? Ya kalau sholat khusyuk ya hitung aja, kita sendiri kan merasakan mungkin. Kemarin belum ngerti, alhamdulillah sekarang sudah ngerti prosesnya. Berapa jam, berapa hari, mungkin berapa bulan, mungkin juga berapa tahun sampai mengerti, itu proses. Demikian juga hasanah di dunia ada prosesnya. Proses itu harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, yang kita komentari tadi, biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Di sana semua sudah berlakulah Malik Yaumiddin dalam arti khusus yang sering kita katakan. Ada Malik Yaumiddin kepada alam semesta, sudah jelas Allah itu rajanya, Allah penguasanya. Kemudian ada budaya manusia di mana digelar kehidupan ridho, berawal dari uskun anta wa zaujukal jannah kepada Nabi Adam. Itu berawal dari sana. Itu Allah penguasanya. Kemudian fa'azallahumma syaitanu anha, di sanalah setan minta tempo, minta kesempatan, andirni ila yaumi yub'atsun, kata Allah innaka minal mundorin, kamu adalah bagian yang diberi kesempatan. Tetap saja penguasanya Allah. Kenapa tetap penguasanya Allah? Memangnya Fir'aun bisa kufur tanpa hidung bikinan Allah? Bisakah Fir'aun kufur tanpa mulut bikinan Allah? Tetap saja di bawah kekuasaan Allah. Kok bisa kufur? Ya kan Allah tadi mengatakan innaka minal mundorin, sesungguhnya kamu adalah bagian yang diberi kesempatan atas izin Allah. Tetapi ingat, kalau izin itu bukan ridho. Sehingga dengan demikian maka kufur oleh Allah diizinkan dengan syarat harus mau laknat. Tidak mau laknat misalkan, kalau tidak mau laknat berarti mau ridho. Kalau mau ridho harus iman. Itu Allah izinkan juga. Sehingga disinilah tidak boleh nanti offside, melanggar batas. Kalau kehidupan sedang ada pada izin innaka minal mundorin, maka hasanah fid dunya tahan dulu, sabar, lakukanlah wasbir ala ma yaqulun, lakukanlah wajurhum hajran jamila, pekerjaan banyak. Tuh didik generasi muda, itu salah satu wajurhum hajran jamilan. Tuh makmurkan bangsa, itu salah satu wajurhum hajran jamilan. Tuh makmurkan manusia, pekerjaan di sini banyak. Sehingga kalau itu sudah memenuhi syarat, sampailah pada janji Allah. Lanu ulikan nadolimin, kami akan binasakan para pelaku duluman. Walanuskinan-nakumul ardo min ba'dihim, selanjutnya kami akan menempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka. Jadi apa-apa yang sebelum itu semua
tidak lebih dari dakwah bil lisan atau dakwah bil hal. Tidak boleh offside. Oh, kalau begitu apa yang harus dikerjakan? Banyak yang harus dikerjakan ini. Wahjuruhum hajran jamilan. Bangsa masih merana, masih kesulitan, tolong selesaikan. Lakukanlah menata kebaikan untuk kepentingan bangsa, lakukanlah menata kebaikan untuk kepentingan manusia. Masih di dalam ruang innaka mundorin, masih dalam persoalan wahjurhum hajran jamilan, dan itu terjamin tidak akan ada malapetaka yang menimpa oleh siapapun, sebab itu semua ada dalam lindungan Allah. Itu semua ada di dalam doa malaikat alladzina yahmiluna arsya yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat itu minta perbaikan bagi yang iman. Rabbana wasi'ta kulla shay'in ilman faghfir lilladzina tabu wa tabau sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adhilhum jannati adnin. Itulah doa malaikat kepada mukmin. Nah, kalau sudah memenuhi itu tidak usah diragukan lagi. Jadi dengan demikian tidak usah melakukan tindakan offside, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Undang Allah memastikan sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran 26. Qulillahumma malikal mulki, Allah memerintahkan, qul tegaskan oleh Anda, pinta oleh Anda, Allahumma ya Allah, malikal mulki penguasa segala kekuasaan, tu'til mulka man tasya, Anda mendatangkan kekuasaan kepada siapa yang Anda kehendaki, yaitu yang berkehendak iman. Bukan Nabi Muhammad disuruh memberitahu Allah tu'til mulka, masa Muhammad disuruh memberitahu Allah tu'til mulka man tasya? Bukan itu pengertiannya. Demikian wa tanjiul mulka mimman tasya, sebaliknya Anda mencabut kekuasaan dari siapa yang Anda kehendaki, yaitu yang berkehendak kufur. Juga bukan memberitahu Allah, tetapi mengharapkan supaya Allah segera melakukan itu. Biyadikal khair, kehidupan indah adanya pada kekuasaan ajaran Anda. Innaka ala kulli syai'in qadir. Demikianlah menjelang Idul Fitri yang mungkin beberapa hari lagi. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.